Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan dalam berkat Tuhan dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran PPKN kelas 10 pada hari ini, kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih tahap di bab 5, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas di poin D, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan di E, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kesadaran warga negara. Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan. Salah satunya kesadaran dalam bela negara. Memang negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa. Bela negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 9 ayat 1 mengatakan bahwa sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Dengan demikian, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pada pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya ikut serta bela negara untuk mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG terhadap NKRI. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG tersebut dapat datang dari luar, bahkan dari dalam negeri. Adapun pengertian sederhana dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan adalah sebagai berikut. Ancaman. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Ancaman itu terbagi juga ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, serta keselamatan umum. Adapun ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, tadi ancaman non-militer, sekarang ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dari luar negeri. Yang pertama, agresi. Kedua, pelanggaran wilayah oleh negara lain. Yang ketiga, spionase atau mata-mata. Yang keempat, sabotase. Yang kelima, aksi teror dari jaringan internasional. Dan yang selanjutnya adalah ancaman militer dalam negeri. 1. Pemberontakan bersenjata. 2. Konflik horizontal. 3. Aksi teror. 4. Sabotase. 5. Aksi kekerasan yang berbau sara. 6. Gerakan separatis. 7. Pengerusakan lingkungan. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional, tidak terarah. Ini adalah pengertian dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, atau dalam singkatan ATHG. A itu ancaman, T tantangan, H hambatan, dan G gangguan. Nah, ini adalah dasar hukum bela negara. Yang pertama, Tap MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29
tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1988. Yang keempat, TAP MPR Nomor 6 Angka Romawi tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. 5. TAP MPR Nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. 6. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. Ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara, segala usaha yang dilakukan untuk membela negara, mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Usaha tersebut dapat dilakukan di segala bidang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara sebagai berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini selesai. Dan kiranya materi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.